Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blipis Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Dia Yang Tak Sempat Kumiliki. Cerita ini ditulis oleh Kak Arsita Malika. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Oh, rupanya kau di gudang. Aku kira kau kemana? Apa kau belum berhasil menemukan ibu? Perasaan ini sudah bertahun-tahun ia belum juga ditemukan, seru Zira. Oh, kau sudah sadar? Entahlah, aku juga bingung. Aku akan berusaha terus sampai ibuku kembali. Aku begitu merindukannya, saut Raffi sambil berjalan mendekati istri dan kedua anaknya di meja makan. Semoga saja usahamu tidak sia-sia. Aku sudah sadar sejak tadi. Bangun-bangun langsung disambut hantu. Lama-lama aku gila tinggal di rumah ini. Perasaan dulu tidak seperti ini. Liris Zira, wajahnya itu terdapat guratan sedih dan lelah. Kau itu terlalu lemah. Santai saja, nanti kau juga akan terbiasa. Biasa saja dulu sampai dibawa ke alam gaib. Ia tak seberisik dirimu, banding Raffi. Tangan Zira mengepal, merasa jengkel dengan ucapan Raffi yang terus saja membanding-bandingkan dirinya dengan Pia. Selama 14 tahun ini aku sudah begitu sabar untuk... sudahlah. Zira tak melanjutkannya, lantaran kedua putranya sedang berada bersama mereka. Ibu, apa ibu mengenal Rosita Paramita? Orang itulah yang tadi menemuiku di depan rumah, celetuk Ibram. Sudah kuduga. Dia itu ibu tiri Pia, sahabat ayahmu dulu. Berbeda dengan Zira yang bereaksi santai mendengar ucapan Ibram, Raffi malah menghampiri Ibram dengan ekspresi wajah yang marah bercampur takut. Bagaimana kau bisa bertemu dengannya? Dan apa yang ia katakan kepadamu? Tanya Raffi begitu penasaran. Ibu dan ayah sama saja. Emangnya Rosita itu berbahaya sampai kalian begitu terlihat khawatir jika aku berada bersamanya? Cepat jawab yang kupertanyakan tadi, desak Raffi. Dia hanya menanyakan tentang diriku, itu saja. Aku tidak percaya. Ya sudah, itu hak ayah mau percaya ataupun tidak. Raffi langsung menghembuskan nafas lega setelah mendengar jawaban Ibram. Ia kira Rosita menyampaikan sesuatu pada putranya itu. Lalu, Pia yang ibu dan ayah sebutkan tadi itu tinggal di mana? Dia sudah lama meninggal, Ibram. Bahkan jauh sebelum kamu lahir, jawab Zira. Ibu bercanda ya? Aku tadi melihat ayah di dapur bersama... Ucapan Ibram terhenti karena Raffi segera menutup mulutnya. Jantung Raffi berpacu kencang. Raut takut tergambar di wajahnya saat itu. Kenapa kau menutup mulutnya? Apa kau menyembunyikan sesuatu? Pekik Zira. Matanya itu menyipit, menatap Raffi penuh selidik. Tidak. Ibram tadi ingin berkata kasar. Anak-anak tidak boleh berbicara seperti itu kan? Jawab Raffi kikuk. Ia tak menyangka kalau Ibram tadi melihatnya. Raffi menjerit kesakitan sebab tangannya digigit oleh Ibram. Ibu, ayah tadi beremes... Diam kau, kalau tidak, ancam Raffi sambil mengangkat tangannya hendak melayangkan tamparan. Kalau tidak apa? Jangan berani menyakiti anakku. Zira segera mendekati Ibram dan menariknya mendekat kepadanya. Jangan takut sayang, katakan apa yang ingin kau katakan tadi. Lanjutnya. Kalian berdua jangan macam-macam ya denganku. Raffi pun berjalan ke arah Osel. Ia menarik kasar anak itu untuk turun dari kursi dan meraih sebilah pisau yang ada di atas meja makan. Lalu ia mendekatkan pisau itu di depan leher Osel. Zira dan Ibram terkejut. Mereka berdua terlihat takut Osel akan disakiti oleh Raffi. Seorang ayah yang kejam menjadikan anaknya sendiri jadi bahan ancaman. Anak yang malang itu hanya bisa menangis ketakutan. Kalau kau berani mengatakan apapun tentangku, akan kugorok lehernya hingga putus di depan mata kalian.
Raffi menggertak sambil menyunggingkan senyum. Raffi, jangan sakiti Ozel. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Suruh dia tidak memberitahumu hal yang ia ingin ucapkan tadi. Aku tidak akan mengatakannya. Lepaskan kakakku, pinta Ibram. Kau ini kenapa sih? Kau tega membunuh darah dagingmu sendiri agar rahasiamu tidak terbongkar. Apa kau masih waras? Hardik Syira. Apapun akan kulakukan demi diriku. Egois kamu. Sebenarnya apa yang membuatmu bersikap iblis seperti ini? Cukup. Aku tidak ingin ada keributan. Kau yang memulai duluan, Raffi. Aku tidak pernah melawanmu ya. Selama ini aku sabar menghadapi dirimu, tak kunjung lepas dari masa lalumu. Tapi kalau sudah menyangkut anak-anak, aku juga tidak segan-segan membunuhmu. Biarlah aku terkenal di neraka sebagai wanita yang berani melawan suami. Yang penting aku bisa melindungi anak-anakku dari iblis yang berkedok manusia sepertimu. Gertak Syira. Matanya menatap nyalang Raffi. Ia luapkan semua kegundahan hatinya selama 14 tahun pernikahan. Sebenarnya ia begitu sayang kepada Raffi, namun rasa itu bertepuk sebelah tangan. Raffi bergeming, bukan karena takut, tapi ia memilih untuk tidak memperpanjang masalah ini. Takutnya ia akan benar-benar hilaf membunuh semua keluarganya malam itu. Osil berlari dan memeluk sang ibu. Anak itu begitu ketakutan. Syira segera membalas pelukan itu dengan hangat. Air matanya mengalir deras tanpa dipinta. Ia sudah begitu lelah, namun ia harus terus terlihat kuat demi kedua anaknya. Ibram juga begitu sedih melihat ibu dan kakaknya menangis. Kemudian kedua bola matanya itu melirik tajam ke arah ayahnya. Bocah yang baru berusia 10 tahun itu terlihat ingin mencincang-cincang ayahnya. Raffi tak peduli. Ia segera berjalan kembali masuk ke gudang bawah tanah. Ibram ingin menyusul, tapi segera ditahan oleh Syira. Syira menggeleng, tanda melarang Ibram masuk ke sana. Ia takut Raffi akan semakin menggila jika ada yang berani masuk ke sana tanpa seizinnya. Ibram menurut saja. Ia tak mau melawan ibunya lagi. Air mata ibunya tadi membuatnya terhenyuh. Hingga hatinya meleleh seketika. Ia menyesal sudah bersikap kasar pada ibunya hari ini. Hari ini ia putuskan takkan pernah lagi menyakiti hati ibunya. Malam itu terasa begitu panjang. Ibram dan Syira sama-sama merasa begitu sulit untuk terlelap. Berbeda dengan Ozel yang sejak tadi sudah tidur. Malam semakin larut. Yang terdengar hanya suara jangkrik dan lolongan anjing. Hingga Ibram memutuskan untuk bangun dari tidurnya dan turun dari kasur. Kau mau kemana, Ibram? Syira segera menegur Ibram yang hendak keluar kamar. Syira takut anak itu nekat pergi ke gudang bawah tanah. Ibram menoleh dan menjawab pertanyaan ibunya. Aku mau pipis dulu, Ibu. Mau Ibu temankan? Tidak perlu, Ibu. Ibu tidur saja. Ibram pun melanjutkan langkahnya kembali setelah tak ada teguran ataupun larangan dari Syira. Ia terus saja berjalan tanpa memperdulikan hantu-hantu yang sedang berdiri memperhatikannya. Dengan cepat, Ibram menyelesaikan urusannya di dalam kamar mandi dan segera masuk kembali ke kamar. Main yuk, ajak Ruh dengan suara yang begitu halus. Ketika anak kembar itu mengejutkan Ibram yang baru saja keluar dari kamar mandi. Enggak, aku mau tidur, tolak Ibram ketus. Penolakan itu membuat Ruh, Sing, dan Zanaya tampak marah. Mereka bertiga melangkah mendekati Ibram dengan ekspresi yang membengis. Kedua alis Ibram bertautan. Ia tak suka ditunjukkan ekspresi jelek seperti itu. Kalian mainlah sendiri. Aku lagi malas bermain. Kami tidak menerima penolakan. Ruh menggeretak, namun suaranya tetap terdengar halus. Ibram menatap dingin. Tak ada rasa peduli akan gertakan Ruh. Ia menerobos ketika kembar yang menghalangi jalannya itu. Ibram terbelalak. Sebab ia menembus mereka. Selama ini Ibram mengira mereka bukan hantu. Ia menatap seluruh tubuhnya. Ia kira dirinya sudah mati, jadi bisa menembus mereka bertiga. Apa kalian hantu? Bukan, kami adalah jin budak Alabudin. Mendengar pengakuan itu tanpa pikir panjang lagi, Ibram segera berlari mengambil pisau dan menodongkannya pada mereka bertiga. Namun ketiganya tak merasa takut sedikit pun. Yang ada mereka malah menyeringai lebar. Zanaya yang dari dulu hanya diam itu terbang mendekati Ibram. Jangan
Jangan berani pada kami ya. At-tabiwas Allah al-karimi wa bi kalimat Allah al-tamaat al-tali la yujawizuna warwan wala fajzi min syari ma yanzil min al-samai wa min syari ma yaruj fiha. Rapal Ibram, tiba saja ia bisa mengucapkan doa itu. Hei, sialan kau ya, ku bilang Ucapan Sanaya terpotong lantaran pisau Ibram menusuk perutnya. Seketika itu Sanaya terdiam melotot merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Sanaya! Ruh dan Sing berteriak bersamaan. Ibram senang, ia tersenyum miring pada Sanaya. Lalu ia lepaskan dengan cepat pisau yang menancap di perut Sanaya itu. Sanaya langsung jatuh tersungkur. Kedua saudaranya itu tak berkutik sedikit pun lantaran begitu syok. Ibram, ada apa ini sayang? Ucap Sira yang datang dengan raut wajah yang cemas. Ruh dan Sing segera mengambil Sanaya dan pergi menembus lantai rumah. Sira menutup mulutnya tak kala mendapati Ibram sedang memegang pisau. Ibram, kau ngapain pegang pisau? Ucap Sira khawatir seraya memegang kedua lengan Ibram. Tenang ibu, aku hanya sedikit bermain tadi dengan teman-temanku itu, jawab Ibram enteng. Sira melihat seluruh penjuru dapur, mencari keberadaan teman-teman yang dimaksudkan Ibram tadi. Namun ketika anak kembar itu sudah lebih dulu pergi sebelum Sira sampai ke dapur. Jangan pakai pisau, ini bahaya. Bagaimana kalau ini nanti melukaimu? Sudah ya sayang, jangan bermain lagi dengan mereka. Ibram mengangguk pelan. Sira pun meletakkan pisau itu di tempat yang susah dijangkau oleh Ibram. Kemudian ia menarik tangan Ibram untuk masuk kembali ke kamar. Sementara itu di gudang bawah tanah, Raffi sedang bersama dengan Pia. Mereka berdua duduk di tepi ranjang. Raffi mencurahkan segala isi hatinya kepada Pia. Kemudian ia terbaring di pangkuan sang pujaan. Pia hanya tersenyum sambil mengelus-elus rambut Raffi, membuat Raffi merasa tenang. Tak lama kemudian Raffi sudah terlelap di pangkuan Pia. Pia menghentikan pergerakan tangannya. Wajah cantiknya itu berubah menjadi menyeramkan. Ia terus menatap wajah Raffi sambil menyeringai lebar. Setelah begitu lama memaksakan diri untuk tidur, akhirnya mata Sira sudah terasa begitu berat. Ia pun bisa tertidur. Saat membuka matanya, ia terkejut lantaran dirinya tiba saja berada di sebuah taman dan duduk di salah satu kursi panjang yang tersedia di sana. Di tengah kebingungannya itu, Sira melihat ada seorang wanita cantik mendatanginya. Kepalanya ditutupi kain, seperti yang menemui Ibram tadi sore. Ia pun duduk di sebelah Sira. Hai, sapanya sambil tersenyum manis kepada Sira. Kau? Sira menatap dengan tatapan yang tak suka. Aku mohon maafkan aku. Ini salahku. Kenapa hari itu aku mengatakan perasaanku pada Raffi? Mungkin tidak akan terjadi seperti ini jika aku tak mengatakannya. Sira terdiam. Ia tak tahu mau bicara apa, karena sebenarnya semua permasalahan ini bukan salah Pia. Ini hanya karena Raffi yang sulit menerima kematian Pia dan tak berniat membuka hati sedikit pun untuk Sira. Tak apa, ini memang sudah takdir, ucap Sira. Bibirnya bergetar menahan tangis. Pia terhenyu, hatinya juga ikut sakit melihat Sira seperti itu. Ia jadi mengingat dirinya yang dulu, ikhlas menerima takdir pahit yang ibu tirinya torehkan kepadanya. Namun Pia yakin, suatu saat nanti Sira akan bahagia walaupun harus melalui rintangan yang menguras emosi. Apapun yang kulakukan untuk menarik hatinya, semuanya pasti gagal. Aku rasa memang percuma mengambil hati orang yang cintanya habis untuk orang lama. Mata Pia berkaca-kaca. Aku mohon jangan bilang seperti itu. Kau pasti bisa. Aku lelah, demi apapun aku sangat lelah. Jika bukan anak-anak, aku sudah menyerah, Pia. Ucap keputusasaan Sira. Ia tak mampu lagi membendung air matanya. Pia segera memegangi pundak Sira sambil mengelusnya. Tapi dari hatimu sendiri, kau juga tak mau kehilangan Raffi, bukan? Sira tak menjawab. Aku ingin memberitahumu, tapi aku mohon jangan sedih. Sontak Sira menatap Pia. Apa? Keesokan paginya kemudian Raffi kali ini bangun agak siangan. Ia mengucuk-ucuk matanya lalu meregangkan tubuhnya. Ia menatap sekeliling gudang.
sudah tak ada Pia di sana. Ia segera turun dari kasur dan keluar untuk sarapan, sebab perutnya benar-benar keroncongan. Semalam ia hanya makan ocehan dari Sira. Ketika ia sudah keluar, di dapur tak ada seseorang. Mungkin karena Sira sudah selesai memasak. Raffi pun membuka tudung saji. Rupanya wanita itu masih peduli dengan perut sang suami setelah kejadian semalam. Ia sudah menyiapkan roti dan teh untuknya, beserta makanan berat lainnya di atas meja. Sira yang hendak masuk ke dapur itu tertegun melihat Raffi sedang makan di sana. Ia jadi sungkan mengajaknya berbicara setelah kejadian semalam. Walaupun demikian, ia masih tak tega jika membiarkannya kelaparan. Sira berjalan menuju wastafel tanpa melirik ataupun menyapa Raffi seperti biasanya. Begitupun dengan Raffi. Pagi itu mereka saling diam-diaman. Bak pengantin baru hasil perjodohan. Tibalah ketika mereka berdua sama-sama berada di kamar. "Raffi, aku minta maaf." Lirik Sira menunduk. Raffi terkejut. Ia tak menyangka Sira akan meminta maaf duluan. Padahal yang memulai perdebatan semalam itu dia. Raffi pun memaafkannya. Sedikit pengecut karena ia tak meminta maaf juga. Setelah mendapatkan maaf itu, Sira tersenyum tipis. Ia melangkah mendekati Raffi. Raffi terdiam, lantar bingung, dan ketika Sira sudah berada sejengkal di depan Raffi, ia segera memeluk tubuh sang suami. Raffi semakin dibuat bingung. Wanita itu terdengar merintikkan air mata. Ia menangis terseduh-seduh. "Apa kau tidak ingin membalas pelukanku?" rintih Sira. Raffi langsung menyingkirkan rasa bingungnya itu dan segera membalas pelukan sang istri. Ikhlas tidak ikhlas rasanya, tapi ia harus melakukannya. Takut Sira akan semakin sakit hatinya. "Apa aku salah jika aku memintamu untuk mencintaiku? Dan apa kau tidak mau memberiku ruang sedikit pun di hatimu? Mengapa tiba-tiba kau bersikap begini dan memberiku pertanyaan yang aneh?" "Aku sangat mencintaimu, Raffi. Sangat. Aku kira kau mencintaiku karena kau buru-buru menikahiku. Aku sangat ingin tahu alasan mengapa kau ingin menikahiku." Raffi menelan ludah dengan susah payah. Ia sudah yakin suatu saat nanti Sira akan menanyakan hal itu kepadanya. "Karena aku sudah siap untuk menikah." "Bohong, tidak mungkin kau sudah siap. Sedangkan saat itu Pia baru saja meninggal. Pasti ada alasan lain yang kau sembunyikan." Sangga Sira cepat. Ia pun melepaskan pelukannya dan menatap melas Raffi. "Aku tidak mau berdebat lagi." Raffi langsung berjalan meninggalkan Sira yang masih menunggu jawaban itu. "Kau selalu saja begitu. Entah rahasia apa yang kau sembunyikan kepadaku, hingga kau selalu menghindari pertanyaan seperti ini dariku." Langkah Raffi terhenti. "Suatu hari nanti kau akan mengetahuinya, Sira. Kau tidak tahu rasanya tak dicintai balik oleh orang yang dicintai. Kalau begitu, kita putuskan saja hubungan ini. Karena aku sendiri pun tak yakin bisa membuka hati untuk orang lain." Sira tercengang. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Hatinya bergemuruh tak menyangka Raffi akan mengucapkan kalimat keramat itu. Hatinya benar-benar hancur saat itu. "Kalau kau setuju, Ibram harus ikut denganku." "Apa maksudmu?" "Kau ingin cintamu terbalaskan, bukan? Daripada kau makan hati terus, lebih baik kau bebaskan dirimu dari ikatan ini. Dengan begitu, kau bisa berharap pada orang lain, bukan denganku." Sira tak mampu menjawab. Ia menjatuhkan diri di lantai dikarenakan sendi-sendi kakinya terasa lemas. Rasa ingin teriak tapi tertahan. Air matanya mengalir deras seperti air terjun. Sedangkan Raffi hanya berdiri menatap Sira. Pria pengecut itu sama sekali tak merangkul atau bahkan menenangkannya. Setidaknya ucapkan kata maaf sekali saja. Begitu saja sangat berat. Seakan nyawanya akan hilang saja jika ia mengucapkan kata maaf. "Kau pikir ini matang-matang? Aku mau keluar dulu," ujar Raffi. Ia pun mengayunkan kakinya keluar dari rumah. Ketika Raffi sudah pergi, sontak Sira menangis histeris. Teriakan yang sempat ia tahan tadi ia keluarkan hingga suaranya menjadi serak. "Aku berusaha menyadarkan dia, Pia, agar ia mau buka hati dan kami bisa hidup berbahagia di sisi hidupnya. Karena kau bilang tak lama lagi ia akan tiada. Tapi yang ada, dia malah menyuruhku untuk berpisah darinya dan mengambil Ibram. Sepertinya memang jalan buntu, Pia," rintih Sira.
Sira kemudian bangkit dan membuat semua barang-barang yang ada di atas meja rias berantakan. Cermin ia pecahkan, kursi ia banting, rambutnya ia remas dan wajahnya ia pukul sendiri. Ia menangis jadi-jadinya begitu frustasi dibuat Raffi. Dasar, tidakkah Raffi sadar selama ini dia terus yang berulah dan Sira terus yang selalu meminta maaf duluan. Bahkan wanita itu lebih mencintai Raffi dari siapapun termasuk dirinya sendiri. Sedangkan waktu itu di hati Pia lebih banyak diisi oleh Ardi bukan dirinya. Seandainya saja ia mau buka hati kembali, mungkin ia akan bahagia tanpa menyakiti siapapun, termasuk ibunya sendiri. Asih sampai harus menghadapi amukan anaknya sendiri karena tak terima atas kematian Pia yang mendadak. Dan hingga kini, wanita parubaya itu tak terlihat batang hidungnya. Keluarlah, sergapian membuat Ardi tersentak. Apa maksudmu? Apakah ada yang mau menjengukku? Kalau benar, suruh saja dia pulang. Aku sebentar lagi keluar, dia baru mau menjenguk. Ketus Ardi. Kau sudah bebas? Ardi menganga tak percaya. Yakin? Kenapa tidak menunggu beberapa bulan lagi? Tanya Ardi heran, seraya berdiri mendekati Vian. Aku tidak tahu. Ketua yang memintaku untuk membebaskanmu hari ini. Keluarlah. Aku juga malas melihatmu terus di sini. Kau kira mataku berbinar-binar ketika melihatmu? No way, yang ada mataku jadi katarak, serocos Ardi. Bau mulut orang yang kerjanya makan tidur saja memang agak lain ya. Beda sama bau mulut orang yang kerja pagi malam. Olok Pian, rupa-rupanya kedua jantan itu masih juga bertikai hingga kini. Padahal mereka berdua sudah berkepala tiga. Maksudmu apa bicara begitu? Perut buncit. Oh, kau iri denganku yang tak perlu capek-capek kerja buat nyari sesuap nasi. Ya sudah, nanti kudoakan agar kau masuk ke dalam sini, biar kau bisa rasakan tidur di atas kasur king size dan makan makanan bintang 5. Ardi tertawa terbahak-bahak. Ia selalu saja memenangkan perdebatan. Setiap kali mereka berdebat, sepertinya Ardi sudah tertular penyakit rahas. Assalamualaikum Pak Ketua. Apakah benar saya sudah dibebaskan? Tanya Ardi. Benar, kau bisa pergi sekarang. Kalau boleh tahu, kenapa saya dibebaskan Maaf, saya tidak bisa meladeni Anda. Saya buru-buru. Permisi. Pak Sutaryo itu segera berjalan meninggalkan Ardi sendirian di ruangannya. Ardi mencurigai gelagat Sutaryo yang dari awal ia masuk penjara hingga sekarang selalu menghindari pertanyaan Ardi. Kenapa juga aku memikirkan dia? Lebih baik aku pulang sekarang. Tapi kemana ya? Siapa tahu Om Bahar sudah menjual rumah, motor, dan ponselku. Tapi kemana lagi kalau bukan ke sana? Sudahlah, tidak ada jalan lain. Aku ke rumah Bilau saja. Walaupun hatiku masih sakit, tapi mau tidak mau. Ardi pun berpamit pada beberapa polisi lainnya yang sedang bertugas di sana. Setelah itu ia kemasi barang-barangnya dan keluar dari tempat sumpek itu. Ia segera menuju ke pinggir jalan mencari angkutan umum yang bisa membawanya ke rumah Bahar. Wih, sedap betul angin kebebasan ya, ucap Ardi sambil menghirup udara dengan penuh penghayatan. Tunggu, aku bayar ongkos angkutannya pakai apa ya? Di saat masih bingung memikirkan ongkos buat bilang, Hidan sahabat karib Ardi dulu tak sengaja melintas di depan Ardi. Hidan secara mendadak menghentikan motornya di depan Ardi ketika ia menyadari bahwa ia baru saja melihat seseorang yang sudah begitu lama ia tak lihat. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.